Amin tadzakuriji ranim bizi salami Tadam anjara Limu latim bidami maula Muhammadun sayyidul kaunani wasaqalani wal fariqaini min urbi wa min ajami maula limda huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahami maula Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Ridha wal safa'ati Rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali khususan musallih hadzal kitab wa hadis Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abu Bakar As-Suyuti wali jami'ar wa hadir jami'ar wa muslimin muslimat mu'minin mu'minat khususan jamaah majlis ta'lim al-ittisal Allah yataqassamu birrahmah wal maghfirah sallallahu al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا قال الله تعالى صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا أشهدكم يا ملائكتي قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin mukaramun, para ustadzat, para dewan guru, para tokoh yang mohon izin saya nggak sebut namanya, wabil khusus Ibunda Umina Ustazah Hajah Maryam, kita doain selalu sehat panjang umur, manfaat ilmunya di dunia wal akhirah. Untuk kita Ustazah Asmani, kita doain juga mudah-mudahan manfaat ilmunya, mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirah. Ustazah Muslimah, Hajah Muslimah juga mudah-mudahan ilmunya manfaat, berkah di dunia wal akhirah. Dan Ustazah Darajah juga sama, mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan ada Ampo Ustazah Makbula, Ustazah Hajah Romana, yang lain Ustazah Maruya, Binda Ustazah Sifah Baudia yang baru pulang umroh. Ada lagi yang pulang umroh lagi. Ya, ntar mudah-mudahan pulang dari sini pada bisa berangkat. Berangkat kemana? Ya, mudah-mudahan pada bisa berangkat ke Makkah. Ya, izin Allah, ya, bismillah. Dan mudah-mudahan semua biar pada sehat walafiat. Kita kumpul pada pada pagi hari menjelang siang hari ini, mudah-mudahan jadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para ibu jamaah Majelis Al-I'tisam rahimakumullah, melanjuti kajian kita kitab Lughul Hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang pun, abdin hamba Allah, yaqulu, dia berkata, la ilaha illallah,
tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, illa kecuali qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sadaqa abdi, ya, benar wahai hambaku. Sadaqallahul azim, kan gitu kalau habis baca Quran. Sadaqa abdi, benar wahai hambaku gitu. Ini kan yang ngomong Allah ya, ini hadis kursi juga ini. Anallahu, bahwasanya saya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Ushidukum ya malaikati, saksikan kamu sekalian wahai para malaikatku, qad ghafartu, sesungguhnya aku sudah mengampuni lahu, bagi orang yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhir, mengampuni dosa mereka yang telah lalu, ya, wa ma ta'akhir, atau yang akan datang. Ya, siapa orang mengucapkan kalimat hamba Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali Allah berfirman, sadaqa abdi, benar wahai hambaku, anallah, bahwasanya saya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Saksikan oleh kamu sekalian wahai para malaikatku, bahwa aku telah mengampuni dia, ya, dia yang udah baca la ilaha illallah Rasulullah, ma taqaddama min zambihi, dosa-dosa yang udah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan. Jadi Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar wahai hambaku, saya Allah, la ilaha illa ana, ushidukum ya malaikati, qad ghafartu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, nih ketika kita mau ngobrol, mau dengerin, ya, boleh ngobrol tapi kagak ada suaranya ya. Dalam hati aja ngobrolnya. Nah, jadi tidak ada seorang hamba Allah dia berkata la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan illallah kecuali Allah, Muhammadur Nabi Muhammad utusan Allah, kecuali Allah berfirman kepada para malaikatnya, sadaqa abdi, benar wahai hambaku, ya, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu benar. Anallah, saya Allah, la ilaha illa ana, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali saya. Makanya kalau kita buka Quran ada la ilaha illallah, kan gitu ya, satu tuh ada la ilaha illa huwa, ada lagi la ilaha illa anta, gitu. Ini yang level tertinggi, la ilaha illa ana. Makanya ketika Nabi Musa dapat wahyu Taurat tuh di Bukit Tursina, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata wa atu zakat lain. La
ilaha illa ana fa'budni. Ya. Itu ada di Al-Qur'an. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat buat ingat sama Allah. Ya. Jadi kalau kalimatnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, ya. Kemudian dalam Al-Qur'an fa'budni, sembahlah saya, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, li zikri, untuk ingat kepada. Itu Qur'annya, buka aja surat berapa, saya lupa itu. Ya buka aja, ada wifi loh, Google. Itu pokoknya ketika Nabi Musa ketemu pengen dapat wahyu di Gunung Tursina, itu kemudian keluar ayat itu, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Nah, maka nih kalau kita di kajian tasawuf itu sufi, kalau kita masih level syariat itu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi nyebut nama Allah kan gitu, itu masih nyebut. Orang kalau ingat nyebut apa, ya ingat sama nyebut beda apa enggak? Ya. Ya. Kalau nyebut doang kan la ilaha illallah, ya. Illallah, Allah kan nyebut ya. Ya. Kayak saya nyebut nih, Umi kan gitu. Umi siapa yang disebut? Ya. Umi siapa tuh yang ada tuh di YouTube, di TikTok itu, Umi Laila siapa tuh? Iya kan, berarti domir ke sono kan? Itu Umi siapa? Ya. Lah iya, makanya ketika ingat yang namanya ingat, ketika ibu kan kenal sama Umi, ya. Namanya, orangnya, wajahnya, kemudian sifatnya, rumahnya. Ketika ingat Umi Ustazah Haja Maryam, kebayang nggak? Lah ya, kalau Umi Ustazah Umi Laila kan lain lagi kan ya. Nah ini orang Jawa, ojo ngono ntar. Lah ini ojo ngono, Umi siapa ini? Kan lain itu. Nah makanya kalau ingat, ibu ingat nih kayak di sini Abi Haji Asbullah. Ibu orangnya kan udah pindah nih, ya udah di alam kubur. Ibu ingat sama Abe, mulutnya nyebut nggak? Iya saya sebut aja nih Haji Asbullah. Tuh ibu langsung teng, kan ingat tuh Abe, wajahnya, sifatnya, orangnya, ceritanya, kan gitu. Itu ingat. Makanya ya kayak ini nih Umi Ustazah Haja Romenah kan gitu. Ya ingat nih saya sebut Haji Madinah, kan langsung teng, kan ingat, langsung ke sono. Oh iya ya, laki gua lagi hidup ya. Iya, gua omelin mulu ya. Kan misalkan gitu ya. Ya kan ingat. Orang ingat kan emang kadang-kadang pinggirnya tahu. Kagak nggak tahu karena kita inget dewek. Iya kenapa? Karena yang ngerasain lah kita. Yang orang kagak kenal mah yang kagak tahu. Ingat. Lah kagak. Sama motor saya ada, ibu motornya hilang. Ayo, ibu ingat motor, sedih apa kagak? Yang motor ada sedih. Lah kagak nih, motor kagak hilang. Ya kan gitu ya? Motor gua Vario hilang kan gitu ya.
Ya udah sabar Ji, lalu motor lu mah ada, motor tuh hilang. Lah iya, lu suami lu mah hidup Ji, sehat lu. Lah iya kan laki gua. Bener nggak? Lah iya, ketika disebut namanya kita ingat. Makanya orang ingat kagak nyebut, asal kebayang aja, teng aja. Ingat suami, kadang-kadang kita teng langsung sedih, keluar air mata. Iya kadang-kadang dipegang nih, kenapa lu Ji? Nangis aja sedih. Enggak apa-apa. Gitu, padahal kita lagi ingat. Ya iya orang pikir kita kagak tahu. Karena nggak disebut, tapi ketika kita keluar kita sebut la ilaha illallah, baru gue lagi ingat sama Allah. Bener ingatnya, ingat sama Allah. Lah iya kalau duitnya hilang, ingat sama duit kan gitu. Lah iya berarti bukan sama Allah, ingat sama duit gitu. Makanya sedihnya hilang duit, bukan hilang Allah. Makanya ya kalau kata guru saya, kita mau ke Banten punya Allah sama punya duit, lebih yakin mana? Kalau lebih yakin sama duit ya berarti itu dalam kajian sufi ya secara syariat Tuhan kita masih duit. Itu kalau kita ngikut kajian para wali kekasih Allah Bu, kalau dia Tuhannya Allah, benar-benar diyakinin, dia percaya sepenuh hati, dalam hatinya, dalam batinnya ingat sama Allah. Mbak Khalil Bangkalan Bismillah naik getek tuh dari Madura, Bismillah nyampe ke Mekah. Coba ibu di Kalimalang loh, Bismillah nyampe ke Mekah apa kelop? Nah, kan ucapannya sama Bismillah. Iya, Bismillah kita nyampe kemana? Sama nggak orang-orang Islam kan sama bacaannya Bismillah. Oh Bismillah dia? Nah ya sama tuh kan banyak tuh, zaman dulu kan belum ada dokter, belum ada apotek, belum ada mantri, adanya kan dukun sembur. Nah itu dia Bismillah ya neng, lah manjur ya sembuh itu ya Fatihahnya Bismillahnya no. Ya di sini ada apa di IKIP ada wasimah. Kalau siapa nih yang biasa Wajib kamar. Lah iya alhamdulillah kan. Iya itu maksudnya ya dia mau ngapain kan gitu timbang doain aja bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi alhamdulillah kan banyak terbukti bahwa hasil dari doanya itu Allah kasih kelebihan dan itu bisa nolong orang. Makanya kembali Bu, kadang-kadang nih di Quran ya kembali niat kita ingat sama Allah apa ingat yang lain. Kalau niatnya karena Allah ya ini ntar kita nyebutnya nama Allah yang kita yakinin tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka Allah berfirman, benar wahai hambaku, ucapan kita tuh benar. Anallahu, sesungguhnya saya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Ushidukum ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku bahwasanya aku telah ampuni ghafartu lahu, dia telah aku ampuni dosanya yang telah lalu ataupun dosanya yang akan datang. Artinya Bu, ketika ibu mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ibu yakinin Tuhan ibu Allah, Allah ya Allah. Kemudian
Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Makanya kalau dalam hadis lain tuh ceritakan ketika ada orang ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita banyak dosa, tuh ares goyang. Malaikat pemegang ares nih, kan langit kagak ada tiangnya. Nih ares di atas langit digoyang. Makanya nih malaikat bingung, nih ada apa goyang? Karena ada hamba Allah di bumi yang ngucapin la ilaha illallah Muhammadur, dosanya belum diampunin. Makanya malaikat ini ampunin apa itu dia? Ya, ketika dosanya udah diampunin nih harus diem lagi gitu. Makanya kan kita nih Bu, di langit itu kan lapisan ozon kita kan mulai menipis, apa disebutnya global warming. Ya, makanya ya ini mungkin sebabnya apa? Sebabnya dosa-dosa manusia. Kita kan lihat di Jakarta. Iya, banyakan dosa apa aja juga kan ada. Yang homo ada, yang lesbian, LGBT itu lihat aja itu yang laki-laki udah pakai lipstick, udah pakai bedak, itu pada ngondek begitu tuh. Nah iya, ceramah juga ada yang ngondek begitu tuh. Nah ya itu kan umatnya Nabi Lut. Makanya Bu, Quran itu Al-Quran yang 6660 ayat itu kan cerita tentang kaumnya Nabi Lut. Sampai hari kiamat model orang yang kayak umatnya Nabi Lut ada. Makanya yang kita jaga diri kita sama keluarga kita. Hati-hati. Ya, mau punya anak laki, perempuan jangan apa tuh. Ya, kalau udah ketemu yang begitu-begitu nular itu. Nular. Ya, saya waktu ngajar di SD itu ini Bu, JB2 Impres 2017 sampai 2019 Maret tuh yang terus saya umroh. Itu bocah Cikunir ceritanya main ke rumah temennya tuh di Jatibening Estate. Tahu-tahu saya habis istirahat jam 9:30, itu gurunya wali kelasnya ngomong sama saya, Pak Narawi, ono tolong nasehatin. Emang apa Bu itu bocah? Iya kali nyolong apa? Bocah dipukulin atau ngapa? Kagak, katanya pulang sekolah nih bocah main, nih bocah kampung dari Cikunir main ke rumah temennya di estate. Ternyata main ke rumah temennya bareng-bareng tuh, katanya ada anak perempuan juga, ada sama dia tuh lelaki. Nah ini katanya yang bocah estate lelaki, ini sama bocah temennya tuh yang bocah Cikunir lelaki, itu diajak masuk ke kamar emaknya. Kamar emaknya diacak-acak katanya. Akhirnya temen apa yang cewek pada teriak, lo ngapain katanya di kamar gitu. Kemudian emaknya terus johor pulang kerja, dengerin tuh cerita begitu. Katanya ini bocah di kamar, katanya yang laki-laki lagi berdua tuh yang temennya di estate, di pantat atau di sodok. Lah bocah kelas 4 SD. Iya. Itu tahun 2017 2019 itu antara itu saya ngajar. Makanya Bu dekat tuh bocah Cikunir. Biasanya kan dia pelaku itu mulanya korban, akhirnya dia praktekin. Iya. Lah bocah kelas 4 SD itu saya ajak ngobrol aja Bu, diem aja. Kalau kita mau kita terbalikin, kita ikat ya, taruhin rage gitu. Iya biar digigit rage itu. Nah iya kita bagaimana ngomongin nasehatin, bocah udah begini. Akhirnya itu katanya yang bocah estet karena emaknya punya duit dibawa ke psikiater. Iya berhenti udah nggak sekolah di situ. Iya karena dia ini jadi korban tuh yang orang estet, berhenti. Kemudian dibawa ke
psikiater, takut orientasi seksnya nanti berubah, makanya kemudian berhenti. Nah yang bocah ini Cikunir Bu, nggak bisa diberhentiin, masih sekolah waktu itu di SD JB 2. Kata saya lah, ini bocah kelas 4, ntar kelas 5 makin gede, makin pinter. Kelas 6 makin pinter, SMP, wah. Itu yang kita ngeri Bu, deket Bu. Ibu kalau sekarang buka handphone aja nih, dah banyak banget laki-laki yang pada iya kayak bincang gitu. Hai MC, memang gitu gede gitu. Iya, laki-laki kadang-kadang badannya gede, wah elah. Nah itu yang kadang-kadang yang begitu ada dananya dari Amerika, ada dananya yang buat merusak kita. Makanya ngerinya wilayah kita, kampung kita, nanti ke depan kalau kitanya nggak ngerti Bu, anak kita nih masih kecil, apalagi SD, MI, SMP, SMA gitu. Ini kalau kita kagak jaga, kita nggak ajak ngobrol, ya sebenarnya Bu, kalau kita buka Quran, tugasnya emak jaga rumah. Iya, begawe ngepel emang ya itu mah ngerapiin rumah, itu tugasnya perempuan. Tugasnya bapak itu ngajak kongko anak, komunikasi. Makanya di Quran tuh surat Luqman, ya bunaya aqimis sholat, ya bunaya ya kan banyak tuh ya ya bunaya, pokoknya manggil anak. Itu bapak sebenarnya fungsinya ngajak ngobrol anak. Kadang-kadang kagak, bapaknya kerja capek pulang, anaknya diomelin, akhirnya anaknya kan kagak betah. Iya, bapak ngomel mulu gitu. Emaknya, bapaknya ngomel, emaknya ngomel juga. Wah, iya emak ngomel juga. Wah, gak betah, akhirnya pergi. Nah ini makanya ya kalau emaknya ngomel, perempuan memang ngomel wajar, emang kudu diomelin, kudu buang sampah. Ya kalau kagak buang sampah sama lakinya sama bapaknya, dia buang sampahnya ntar di tetangga di luar. Iya makanya laki-laki ya suami ya tempat buang sampah. Makanya kesian Bu yang kagak punya laki, buang sampahnya di mana dia? Lah tempat sampahnya nggak ada. Kemarin ada lakinya, ada yang diomelin kan, lakinya kagak ada, dia ngomelin sampah. Ilok cucunya diomelin kagak. Nah itu makanya. Iya udah, nggak jadi ke situ larinya. Ya udah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada dari seseorang hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa kecuali Allah berfirman, sadaqa abdi, benar wahai hambaku, anallaha, saya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, ushidukum ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, aku telah ampuni kepada dia yang baca la ilallah, ma taqaddama min zambihi, dosa-dosa dia yang sudah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa dia yang akan datang. Maka alhamdulillah, modal kita ngucapin di hati kita, di lisan kita, di gerakan kita, la ilaha illallah, Allah sayang sama kita, Allah ampuni dosa kita yang sudah lalu, dan juga Allah ampuni dosa kita yang akan datang. Mudah-mudahan dari satu buah hadis ini jadi ilmu yang manfaat. Dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah ampuni dosa kita yang sudah lalu, dan Allah ampuni dosa kita yang akan datang. Maka ketika kita udah diampuni dosa kita yang sudah lalu dan dosa kita yang akan datang, artinya saat ini Bu kita kagak punya dosa.
Amin. Iya, jangan kita udah diampunin dosanya, kita bikin dosa lagi. Kadang-kadang kan manusia suka lupa, kan gitu. Makanya dalam kehidupan kita salah, balik lagi, istighfar lagi, astagfirullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salah lagi, balik lagi. Maka kan ya nanti ujung hidup kita, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ngucapin akhir hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan masuk surga. Kenapa? Karena dosanya yang telah lalu udah diampunin, dosanya yang akan datang juga udah diampunin. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah, dapat hidayah Allah, dapat ampunan Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada diri kita masing-masing, wilayah kita dan negeri kita Indonesia tercinta. Mudah-mudahan dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha illah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliya illah. Binati siha salama afiyah barakah sa'ada rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim siulillah lahum al-fatihah. Rabbi ghafana bi barakati wa minal husna bi urbati wa amitna bi tariqati wa mu'afati minal kita. Rabbi ghafana bi barakati Wadinal husna bi hurmati wa amitna bi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wadinal husna bi hurmati wa amitna bi tariqatin wa mu'afatin minal fitani. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.